Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Baik kan? Baik Pak. Udah pada sarapan belum? Belum. Kok belum sarapan itu gimana? Nanti pelajaran kalau tidur nanti bapak jewer. Gak apa-apa. Gak takut Pak, gak Waduh. takut. Ada berani ya bapak ya? Anak-anak, hari ini perkenalkan di sini bisa dilihat ya. Kenal bapak siapa ini? Ya? Yang perkenalan nama bapak adalah Kun Hidayat. Jadi silakan mau panggil Pak siapa terus nanti, tapi biasanya panggil Pak Kun gitu, Pak Ikun nantinya apa ya. Jadi anak-anak, sesuai materi kita hari ini, apa anak-anak materi kita hari ini? Bisa dilihat ini. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Paham anak-anak ya? Jadi materi kita hari ini apa anak-anak? Coba dibangun Mas Fajar. Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad, sumber hukum Islam. Nah, bila jadi tadi ya, ada 3 materi ini: Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Nah, jadi di situ kita sumber materi kita mempelajari 3 itu anak-anak ya. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi lihat anak-anak di PowerPoint yang ditampilkan Bapak ini. Ini di situ ada yang namanya sumber hukum Islam. Sama anak-anak bisa dilihat itu? Bisa dilihat Mas Fajar, bisa dilihat? Bisa Pak. Oke. Mas ini bisa tolong nih dibaca nih Mas Fajar yang dibaca itu. Pengertian sumber hukum Islam coba dibaca. Sumber ajaran Islam yaitu segala sesuatu yang melahirkan atau aturan yang menyampaikan kekuatan yang bersifat mengikat, yang menjadikan dasar pedoman acuan syariat Islam. Pintar. Jadi di situ anak-anak ya, perlu kita ketahui bahwasanya sumber hukum Islam ini adalah segala sesuatu yang melahirkan aturan itu sendiri, yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat dan menjadikan dasar pedoman syariat Islam. Jadi anak-anak, kalau kita mau beramal segala sesuatu hukum itu harus ada dasarnya anak-anak. Boleh nggak kita ngambil segala sesuatu tanpa ilmu? Nanti sia-sia nanti kita, misalnya kita sholat nanti kita sampai sholat berkali-kali nanti berdiri bangun nanti kita nggak tahu ilmunya, nanti sholat kita jadi nggak keterima. Wallahu a'lam nanti anak-anak ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Lanjut kita berikutnya. Jadi di sini kita bagi. Tadi sumber hukum Islam ada 3. Apa saja Mas Mahar? Coba dibaca. Al-Quran, Hadis, Ijma. Nah, bentar. Jadi ada 3 ya. Jadi ada Al-Quran, Hadis, dan Ijma. Nah, setelah itu kita lanjut ke halaman berikutnya nih anak-anak ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada yang pertama adalah apa? Al-Quran. Nah, Al-Quran ini apa anak-anak? Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan dalam syariat Islam. Nah, jadi anak-anak di sini diterangkan bahwasanya dari segala sumber hukum yang paling utama dalam Islam adalah Al-Quran. Jadi pintar. Jadi pertama adalah Al-Quran anak-anak ya. Jadi ini sudah dipahami. Di sini kita lihat ini di PowerPoint Bapak ini bahwasanya dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu apa? Mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Jadi anak-anak di sini sudah jelas bahwasanya Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling utama. Oke anak-anak ya, lanjut. Setelah Al-Quran itu kita membahas apa Mas Fajar? Coba dilihat. Hadis. Nah, coba pengertian hadis itu dibaca sampai titik itu Mas Fajar dibaca. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, atau tentang suatu hal, atau yang disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan sebagai bagian dari sunnah Rasulullah. Nah, sudah habis itu saja. Jadi di sini dapat kita lihat ya anak-anaknya di sini adalah hadis. Hadis itu adalah ucapan dari Rasul anak-anak ya. Jadi ucapan Rasul itu menjadi sebuah hadis. Nah, anak-anak di sini bisa kita bedakan. Nanti ada perbedaan. Kan Al-Qur'an juga sama-sama dari ucapan Rasul itu. Enggak, beda anak-anak. Kalau Al-Qur'an sama hadis itu beda. Kalau hadis itu dari Rasul konteksnya, tapi kalau Al-Quran itu diwahyukan dari Allah SWT, diturunkan melalui malaikat Jibril, barulah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad barulah disampaikan kepada umatnya. Jadi begitu anak-anak. Jadi ada urutannya. Jadi perbedaan antara hadis
dengan Al-Quran. Jadi setelah urutan sumber hukum Islam yang paling kuat pertama tadi apa? Al-Quran, setelah itu hadis, baru ini kita lanjut lagi. Terus yang terakhirnya apa Mas Mahar nih, coba dibaca ini apa? Sumber hukum Islam yang ketiga apa? Ijma. Apa? Lagi yang keras? Ijma, Pak. Oh, ijma. Coba dibaca ijma itu apa? Ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas. Nah, jadi sini anak-anak, jadi sini bisa dilihat ini. Itu ada gambar siapa aja, ada dua gambar ulama di situ. Ada gambar siapa itu? Dilihat itu. Itu siapa? Tahu Mas Fajar coba? Itu gambar siapa itu? Tahu? Imam Bonjol. Bukan Imam Bonjol itu. Astaga. Ini siapa? Coba Mas Mahar tahu nggak? Itu dua tokoh itu namanya siapa? Tahu nggak? Dua tokoh itu namanya siapa? Itu yang pakai anu yang Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan. Nah, pinter. Jadi itu adalah dua tokoh ulama kita, anak-anak tokoh ulama kita yang paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Jadi itu adalah gambar seorang ulama, Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi situ anak-anak di sini bahwasanya ijma itu merupakan suatu kesepakatan para ahli ulama di bidangnya sehingga menghasilkan suatu hukum. Jadi bisa disimpulkan anak-anak tadi kita lihat dari hukum paling tinggi tadi adalah Al-Quran, kemudian hadis, barulah ijma. Nah, itu harus urut anak-anak kita mengambil hukum, kita harus urut. Jadi semakin kuat itu nanti kita harus kembali lagi pada Al-Quran, hadis, dan ijma nanti anak-anak. Nah, anak-anak kita lanjut ini slide berikutnya anak-anak kita bisa baca ini. Sudahkah teman-teman paham mengenai sumber hukum Islam? Sudahkah? Coba ini tadi anak-anak sudah paham sama sumber hukum Islam? Paham belum? Mas Fajar paham belum? Mas Fajar? Belum, Pak. Belum. Coba tadi dibilangin tadi. Bapak tadi merangin tiga urutan sumber hukum Islam. Coba dibilangin. Yang pertama apa? Hadis, Bukan, jangan urut. Al-Quran, Pintar. Terus? hadis, Nah, terus yang terakhir? ijma. Pintar. Jadi ini anak-anak urutannya jangan sampai kebalik. Jadi kalau kita ngambil sumber hukum Islam itu harus kita urut. Yang pertama kita harus ambil dari Al-Quran. Itu Al-Quran jelas sebenarnya. Tapi kita harus juga melihat nanti dari kajian tafsirnya juga nanti anak-anak ya. Terus berikutnya itu ada yang namanya hadis. Hadis juga kita nggak boleh sembarangan ngambil. Hadis ngambilnya juga harus dari hadis yang sahih paling tidak. Jadi kita setidaknya kita juga harus mengambil hadis yang tidak hadis palsu, hadis dhaif gitu. Nggak boleh kita nanti. Nanti juga ada syarat-syarat mengambil hadis juga, nanti ada rawinya cukup, nanti sanadnya bersambung dan sebagainya anak-anak. Ini nanti masuk ke pelajaran berikutnya nanti anak-anak, pertemuan minggu depannya anak-anak ya. Terus tadi yang terakhir itu adalah yang namanya ijtihad. Nah, ijtihad ini kita juga nggak boleh asal ngambil ijtihad anak-anak. Kalau kita salah ngambil ijtihad ulama yang nggak benar nanti bahaya tuh anak-anak. Nanti kita bisa salah nanti ranahnya nanti anak-anak ya. Nah, ini sekarang nih slide berikutnya nih anak-anak bisa lihat nih slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita mau latihan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Coba Bapak minta kalian ini berdua jawab nih. Milih salah satu nih, Mas Fajar coba. Kamu milih nomor berapa? Kamu jawabnya. Nomor 2, Pak. Nomor berapa? 2. 2. Coba dibaca dulu soalnya. Bolehkah asal mengambil hadis sebagai rujukan Islam? Nah, coba itu kira-kira kamu boleh nggak ngambil hadis asal-asalan sebagai sumber rujukan? Boleh nggak kira-kira? Boleh? Boleh. Oh, boleh kenapa? Kira-kira aja. Nggak tahu, Pak. Oh, enggak gini ya anak-anak ya. Bapak terangin di sini. Jadi bahasanya anak kita itu nggak boleh sembarangan ngambil hadis apalagi sebagai sumber rujukan Islam. Karena nanti apabila kita asal-asalan ngambil hadis, ngambil itu tadi perkataan Rasul yang sekiranya nanti sanadnya tidak nyambung atau nanti ada hadisnya yang cacat, hadisnya yang itu malah nanti kita beramal dari salah nanti ada. Jadi kita harus mengambil hadis yang tingkatan hadisnya paling tidak mutawatir anak-anak ya nanti. Jadi tingkatan hadis yang paling bagus nanti. Paling nanti kita harus ambil yang hadis yang sahih. Pokoknya yang jelas kita nggak boleh hadis-hadis yang dhaif nanti. Nggak boleh kita ngambil sumber hukum dari hadis yang dhaif. Bolehlah nanti kita sebagai rujukan saja, tapi tidak boleh kita jadikan acuan sebagai asal-asalan mengambil hadis. Nggak boleh. Oke, berikutnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 2 udah dijawab. Sekarang nih Mas Bapak minta satu lagi murid. Nah, ini Mas hari ini ya. Coba yuk. Kamu milih nomor berapa? Antara 1, 2, 3, 4, 5. Kamu milih nomor berapa? Nomor 5, Pak. Nomor berapa lagi? Nomor 5.
Nah, coba dibaca soalnya. Bagaimana cara bertoleransi dengan sesama umat? Bagaimana cara bertoleransi dengan sesama umat? Jadi di sini anak-anak, di sini kalau kita ada perbedaan pendapat, perbedaan amalan. Nah, jadi dari pengambilan sumber hukum. Kira-kira gimana kalau menurut Mas Mahar itu gimana itu? Boleh nggak? Apa gimana cara kita bertoleransi? Menghargai sesama umat antar agama dengan menghargai perbedaan sesama agama. Jadi ini anak-anak, di sini ini antar sesama umat. Jadi di sini kita terangkan ini sama-sama umat muslim. Tapi kita ada beda-beda nanti anak-anak ya. Jadi anak-anak kita beda-beda nanti dalam pengambilannya nanti. Jadi boleh nggak kita, karena gimana kita gitu bertoleransi? Caranya adalah dengan yang benar tadi, dengan menghargai setiap amalan-amalan dari teman-teman kita yang lain. Kita bolehlah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu wajar. Allah sendiri berfirman anak-anak bahwasanya jika Allah ingin menjadikan umat itu satu, Allah tuh bisa. Tapi nyatanya enggak. Allah tuh menjadikan kita berbeda-beda. Kita sebagai ujian untuk kita, dan kita untuk saling mengenal kita di antara kita anak-anaknya. Jadi nggak boleh kita perpecahan. Jadi misalnya Mas Mahar sama Mas Fajar nanti misalnya gitu ya, nanti waktu sholat nanti misalnya ada yang Mas Mahar kalau sholat kakinya nggak boleh nempel, tapi kalau Mas Fajar kakinya harus nempel. Nanti malah injek-injekan kakinya, nggak boleh gitu. Jadi harus saling menghargai anak-anaknya. Paham nggak kalian? Paham. Oke, paham. Ya anak-anak ya, ini jadi di sini anak-anak pentingnya kita mempelajari tentang 3 sumber hukum ini. Jadi apabila kita beramal harus sesuai dengan aturan hukum Islam yang bahasanya terbagi menjadi 3 ini. Jadi kita bagi 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua hadis, barulah ijma. Itu anak-anak ya. Jadi anak-anak di sini bisa dilihat ini selamat belajar anak-anak. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi anak-anak sekalian, dan semoga kedepannya anak-anak bisa menerapkan apa yang Bapak ajarkan pada hari ini. Jadi misalnya dalam kita masyarakat besok ini Mas Mahar dan Mas Fajar bisa mengaplikasikan segala sumber hukum harus berdasarkan pada ilmunya. Jadi beramal juga harus ada ilmunya. Gitu anak-anak ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Kita lanjut di pertemuan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, pintar. Terima kasih ya Bapak pamit dulu. Kita ketemu lagi ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.